Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Monika Kahar, NIM 2020203860202008, Prodi Ekonomi Syariah. Nah, video kali ini yang saya buat adalah video untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Sistem Moneter Islam. Mari kita simak videonya. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan teori permintaan uang dalam ekonomi Islam. Teori permintaan uang pada hakikatnya merupakan teori tentang alokasi sumber-sumber ekonomi yang sifatnya terbatas. Seseorang yang memegang uang akan dihadapkan pada keuntungan dan kemungkinan kerugian dari kepemilikan suatu bentuk kekayaan. Keuntungan seseorang yang memegang uang kas akan mendapatkan tingkat likuiditas yang dapat dibelanjakan. Namun, ia akan dihadapkan pada kemungkinan hilangnya peluang untuk mendapatkan nilai lebih uang atau value added of money. Ada 3 mazhab yang membahas mengenai teori permintaan uang dalam Islam. Itu yang pertama, mazhab ihtisaduna, yaitu permintaan uang untuk transaksi merupakan fungsi dari tingkat pendapatan yang dimiliki oleh seseorang, di mana semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka permintaan uang untuk memfasilitasi transaksi barang dan jasa juga akan meningkat. Fungsi permintaan uang untuk motif berjaga-jaga yang meliputi juga permintaan uang untuk investasi dan tabungan ditentukan oleh besar kecilnya harga barang tangguh untuk pembelian barang tidak tunai. Kemudian yang kedua yaitu mazhab mainstream. Landasan filosofis dari teori dasar permintaan uang ini adalah Islam mengarahkan sumber-sumber daya yang ada untuk dialokasikan secara maksimum dan efisien. Pengenaan pajak terhadap aset produktif yang menganggur bertujuan untuk mengalokasikan setiap sumber dana yang ada pada kegiatan usaha produktif. Pengenaan kebijakan ini berdampak pada pola permintaan uang untuk motif berjaga-jaga. Nah, mazhab yang ketiga yaitu mazhab alternatif. Permintaan uang dalam mazhab ini berkaitan dengan konsep endogenous uang dalam Islam. Teori endogenous dalam Islam secara sederhana dapat diartikan bahwa keberadaan uang pada hakikatnya adalah representasi dari volume transaksi yang ada dalam sektor real. Soal yang kedua yaitu jelaskan konsep struktur dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian peredaran uang di dalam ekonomi untuk menjaga tercapainya stabilitas harga, inflasi yang terkendali, penyerapan tenaga kerja penuh, dan pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkelanjutan. Adapun konsep struktur dan kebijakan moneter itu yang pertama, bank sentral. Bank sentral adalah lembaga yang dipercaya mengelola persediaan uang sekaligus melakukan pengawasan kepada bank komersial. Bank sentral akan menentukan program tahunan pertumbuhan persediaan uang yang diharapkan sesuai dengan tujuan ekonomi nasional. Yang kedua, yaitu bank anggota. Bank anggota dalam sistem Islam adalah bukan bank komersial tradisional atau konvensional. Selanjutnya, untuk melengkapi jasa perbankan secara teratur, mereka juga akan melakukan investasi langsung, mungkin dengan menggunakan istilah khusus kelembagaan, yang demikian adalah disebut dengan bank bisnis atau business bank. Jasa perbankan yang ada adalah seperti yang dilakukan oleh bank komersial, seperti rekening cek, valuta asing, letter of credit, dan sebagainya. Produk barunya dapat dilakukan dengan menekankan pada aktivitas investasi. Soal yang ketiga yaitu jelaskan konsep kebijakan dan instrumen moneter dalam ekonomi Islam. Ciri utama dari kebijakan moneter di dalam ekonomi Islam adalah dihapusnya sistem bunga dari sistem keuangan oleh otoritas moneter. Ketidakadaan sistem bunga yang notabene merupakan instrumen yang sangat penting di dalam kebijakan moneter, menyebabkan otoritas moneter dalam ekonomi Islam bergantung kepada instrumen yang lain dalam menjalankan kebijakan moneternya. Instrumen kebijakan moneter Islam terbagi menjadi 3 mazhab berdasarkan zaman dan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Mazhab yang pertama yaitu diperkenalkan oleh mazhab ihtisaduna adalah promissory notes
notes atau bill of exchange, semacam surat untuk mendapatkan dana segar. Mazhab yang kedua adalah mazhab mainstream. Instrumen yang digunakan adalah use of idle fund adalah instrumen kebijakan yang dikenakan pada semua aset produktif yang idle. Mazhab ketiga yaitu mazhab alternatif. Sistem moneter yang dianjurkan oleh mazhab ketiga ini adalah shuratic process, yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan sektor real. Adapun instrumen kebijakan moneter di dalam perspektif ekonomi Islam tidak terbatas kepada operasi pasar terbuka, rasio cadangan wajib, dan fasilitas diskonto yang bebas bunga, melainkan lebih dari itu, pendistribusian kredit secara adil, rasio pinjaman, dan rasio bagi hasil yang semua transaksi tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan bebas dari praktik riba. Kemudian yang ketiga yaitu perbendaharaan. Perbendaharaan memiliki 3 cabang, yaitu cabang distribusi, cabang alokasi, dan cabang market correction. Cabang distribusi bertanggung jawab terhadap proses pengumpulan, seperti halnya distribusi zakat. Cabang alokasi akan mengalokasikan sumber-sumber yang ada pada bidang-bidang kebutuhan pokok hidup. Kemudian cabang market correction akan menangani masalah monopoli dan ketidakteraturan pasar. Untuk mencapai atau menjamin berfungsinya sistem moneter secara baik, biasanya otoritas moneter harus melakukan pengawasan pada keseluruhan sistem moneter secara menyeluruh. Hal ini akan lebih kuat oleh sejumlah faktor yang terdapat dalam macam-macam kebijakan moneter dalam Islam. Itu yang pertama, aset pembawa bunga tidak akan tersedia dalam sebuah perekonomian Islam, sehingga orang yang hanya memegang dana likuid menghadapi pilihan apakah tidak mau terlibat dengan risiko dan tetap memegang uangnya dalam bentuk cash tanpa memperoleh keuntungan, atau turut berbagi risiko dan menginvestasikan uangnya pada aset bagi hasil sehingga mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua, peluang investasi jangka pendek dan panjang dengan berbagai tingkatan risiko akan tersedia bagi para investor tanpa memandang apakah mereka adalah pengambilan risiko tinggi atau rendah. Sejauh mana risiko yang dapat diperkirakan akan diganti dengan laju keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya, jelaskan konsep implikasi kebijakan moneter bagi pembangunan ekonomi. Implikasi atau dampak pembangunan yang dihasilkan dari kebijakan moneter mungkin dapat dibagi ke dalam 2 kategori yang luas. Itu yang pertama, dampak pembangunan ekonomi yang dihasilkan dan terjadi akibat dari kebijakan moneter yang dilaksanakan dengan tanpa tindakan-tindakan aktif yang ditujukan untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kemudian yang kedua, dampak pembangunan ekonomi yang dihasilkan akan terjadi akibat dari kebijakan moneter yang dilaksanakan dengan tindakan-tindakan aktif yang ditujukan untuk mengatasi fluktuasi ekonomi dan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi dengan menggunakan piranti-piranti kebijakan moneter. Kemudian, dampak pembangunan ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan moneter untuk kategori pertama adalah penghapusan bunga sebagai piranti atau alat kebijakan moneter dan sebagai harga dari modal. Suatu amanat yang merupakan perintah dari kebijakan ekonomi moneter dan keuangan di dalam ekonomi Islam adalah menghapus bunga di dalam sistem keuangan dengan melarang semua bentuk praktek perbankan yang beroperasi berdasarkan suku bunga dan mentransformasikan semua sistem keuangan dan perbankan menjadi suatu sistem yang bebas bunga dan berdasarkan bagi hasil. Sistem keuangan dan perbankan berdasarkan bagi hasil atau menghasilkan 2 hal yang signifikan dalam pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama, penggunaan sumber daya ekonomi yang dapat diinvestasikan sampai kepada tingkat pendayagunaan penuh, dan yang kedua, efisiensi di dalam alokasi sumber daya ekonomi. Yaitu penjelasan singkat mengenai jurnal yang berjudul Kerangka Kerja Kebijakan Moneter dalam Islam. Itu yang pertama, sasaran kebijakan moneter dalam Islam. Umar Chapra tahun 2000 menjelaskan bahwa target utama dari kebijakan moneter dalam ekonomi Islam terdiri dari 3 bagian berikut ini. Yang pertama, atau A, tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi atau full
employment dan economic growth. B. Keadilan sosioekonomi serta kemerataan penyaluran pendapatan dan kekayaan atau socio-economic justice and equitable distribution income and wealth. Dan C. Stabilitas nilai uang atau stability in the value of money. Kemudian yang kedua, strategi kebijakan moneter Islam. Terkait dengan pemahaman tersebut, bahwa bank sentral khususnya di Indonesia sebagai otoritas moneter dalam menerapkan kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda dapat melakukan langkah strategis berikut ini. Yang pertama, menentukan instrumen kebijakan moneter Islam yang tetap berada dalam kerangka sistem keuangan ganda dengan satu otoritas yang sama. B. Memformulasikan kebijakan moneter yang inovatif tidak hanya berfokus pada jumlah uang beredar, melainkan juga fokus pada aktivitas di sektor real. C. Meningkatkan upaya untuk menentukan rangkaian kebijakan dan instrumennya yang sesuai dengan kondisi dua financial system, misalnya dengan menambah hasanah keilmuan yang dilakukan melalui diskusi bersama para pakar dan praktisi terkait. D. Membangun infrastruktur pendukung untuk diterapkannya kebijakan moneter Islam dengan instrumen-instrumennya yang sesuai dengan prinsip syariah. E. Melakukan pendekatan untuk dapat menyusun peraturan perundang-undangan yang mendukung keberlangsungan kebijakan moneter Islam. F. Mendorong peningkatan skala industri keuangan dan perbankan Islam sehingga kebijakan moneter Islam yang dibentuk akan menjadi efektif. Yang ketiga, transmisi kebijakan moneter dalam Islam. Hingga saat ini, transmisi kebijakan moneter Islam belum dirumuskan dengan komprehensif, ideal, dan terperinci. Namun, Capra dalam bukunya telah mengusulkan asumsi-asumsi untuk dapat menetapkan set kebijakan moneter Islam yang ideal. Asumsi tersebut yaitu A. Tersedianya berbagai investasi dengan tingkat resiko yang beragam, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. B. Penghapusan sistem suku bunga, yang menurut pandangan Islam suku bunga mengandung unsur riba. C. Kecenderungan pemilik dana untuk memilih berinvestasi pada instrumen yang menguntungkan. D. Tingkat keuntungan investasi tidak bersifat predetermined seperti suku bunga. Kemudian yang keempat yaitu instrumen kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Pada sistem ekonomi dalam Islam, selain mempertimbangkan target kebijakan, perumusan dan penentuan instrumen, moneter tentu harus mempertimbangkan strategi yang sesuai dengan prinsip dan aturan Islam. Hal ini dapat dijelaskan yaitu A. Tidak ada interest bearing assets di dalam perekonomian. B. Peluang long term sama seperti peluang short term financing. C. Tidak ada penimbunan uang atau hoarding. D. Pembagian rate of point atau keuntungan berdasarkan atas profit sharing ratio. Sejalan dengan hal itu, instrumen moneter Islam dikhususkan untuk memiliki fungsi yaitu menjaga keseimbangan antara sektor real dan sektor keuangan dalam perekonomian, mencegah penumpukan jumlah uang di sektor keuangan secara berlebihan, mencegah melipat gandakan uang tanpa dilandasi kegiatan produktif di sektor real, meningkatkan daya tahan perekonomian pada masa krisis, menjadi channel untuk menyalurkan kelebihan dana di perekonomian dan mengoptimalkan alokasi sumber daya perekonomian. Itulah tadi penjelasan dari jawaban saya terkait soal UAS mata kuliah Sistem Moneter Islam. Senang bisa berbagi ilmu, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.